Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fadilah dengan NIM 4213131059 dari kelas PSPK 21E. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum biomolekuler yang berjudul Penentuan Kadar Kalsium Tulang. Nah, selanjutnya, apa itu kalsium? Nah, kalsium merupakan bahan yang sangat penting dalam pembentukan tulang dan gigi. Kalsium juga membantu proses pembentukan darah, pengaktifan enzim, dan kontraksi urat daging. Tanpa kalsium, tulang akan menjadi rentan dan rapuh karena kalsium dibutuhkan dalam metabolisme tulang. Nah, dari mana sih sumber-sumber kalsium? Nah, sumber kalsium terbaik dan yang tertinggi terdapat pada sumber makanan nabati dan juga dapat ditemukan pada sumber makanan hewani. Nah, bahan makanan sumber kalsium selain susu yaitu ikan sarden, ikan salmon, ikan teri, makanan berbahan dasar kedelai atau tahu, tempe, dan susu kedelai, kacang-kacangan, sayur berwarna hijau, dan buah-buahan. Nah, memakan sumber nabati akan menyebabkan tubuh memperoleh asupan kalsium secara langsung. Nah, apa akibat dan penyebab kekurangan kalsium? Nah, jadi kekurangan kalsium mengakibatkan keroposan tulang menjadi lunak dan mudah bengkok, stimulasi sel saraf rusak, kontraksi otot tidak terkontrol, dan tekanan darah tinggi, dan pemberian kalsium yang berlebihan dapat menimbulkan gejala keracunan. Nah, selanjutnya kekurangan kalsium menyebabkan perkembangan ternak mudah kerdil, menimbulkan penyakit rakitis, mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tulang, menimbulkan osteomolosis, dan menurunkan produksi susu pada induk yang sedang laktasi. Nah, tulang adalah organ keras dari semua jaringan dalam tubuh yang bersifat kuat dan kaku serta sulit dibengkokkan. Tulang merupakan jaringan yang tersusun oleh sel dan matriks kolagen. Kalsium atau Ca terdapat dalam tulang sebanyak 99% dan 1% dalam sel, jaringan, dan cairan tubuh. Faktor yang mempengaruhi kadar kalsium dalam tulang adalah umur, jenis kelamin, kesehatan, dan pakan. Nah, penentuan kadar kalsium salah satunya dengan cara analisis titrimetrik. Untuk penentuan kadar kalsium adalah mengendapkannya sebagai kalsium oksalat. Nah, cara lain analisa titrimetri yaitu dengan titrasi kompleksiometri yaitu EDTA. Pengendapan kalsium oksalat dapat dilakukan dalam suasana asam dan dalam keadaan lewat jenuh sambil dipanaskan. Derajat keasamannya dikurangi, pH-nya dinaikkan, dan akan terjadi pengendapan pada pH lebih besar dari 3,3. Nah, selanjutnya dilakukan secara praktikum, yaitu pada percobaan penentuan kadar kalsium tulang. Nah, yang pertama, kita menyiapkan alat yang berupa corong kaca, batang pengaduk, gelas kimia, kaca arloji, spiritus, kaki 3 kawat kasa, statif buret, gelas ukur, penjepit tabung, neraca, dan Erlenmeyer. Nah, untuk bahan-bahannya yaitu sampel tulang sebanyak 0,4 gram, kalsium permanganat sebanyak 0,3 mili, amonium hidroksida sebanyak 25 mili, asam klorida sebanyak 10 mili, asam sulfat sebanyak 20 mili, dan metil merah sebanyak 0,5 mili. Untuk amonium oksalat sebanyak 5 mili dan aquades sebanyak 130 mili. Nah, cara kerjanya yang pertama yaitu kita timbang sampel tulang sebanyak 0,4 gram. Selanjutnya, sampel tulang kita tambahkan 20 mili aquades dan tambah 10 mili HCl. Lalu dipanaskan. Selanjutnya ditambahkan 130 mili aquades ditambah 4 tetes indikator metil merah. Dan selanjutnya saat temperatur 80 derajat Celcius kita tambahkan 25 mili NH42C2O4. Nah, selanjutnya ditambahkan 25 mili NH4OH. Dan endapannya kita saring. Lalu, setelah endapan disaring, endapan kalsium oksalat ditambah 25 mili H2SO4 dan dipanaskan. Lalu kita titrasi dengan KMNO4 dan hasil titrasi menghasilkan warna putih. Dan dapat kita lihat pada gambar.
Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.